Bali, kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina dan Eki Sakatatal mengajukan bukti baru yang menunjukkan penyebab tewasnya Vina dan Eki karena kecelakaan. Namun keluarga korban masih meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Kakak Vina, Marliana, menemukan sejumlah luka tidak wajar saat melihat jasad Vina. Namun ia membenarkan tidak ditemukan luka bekas tusukan dalam jasad korban. Keluarga Vina berharap Polri bisa membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab kematian Vina dan Eki sebenarnya. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Pak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada ya. Nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu, Mbak? Ya remuk pembunuhan aja lah ya. Remuk penganiayaan gitu, Mbak? Iya, terutama di bagian kepala ya. Dalam sidang PK kemarin, kuasa hukum Sakatatal menunjukkan salah satu bukti foto motor milik Eki yang rusak pada 2016 silam. Bukti foto itu tidak pernah diajukan dalam persidangan Sakatatal 8 tahun lalu. Selain mengajukan 10 bukti baru untuk memperkuat dugaan penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan, kuasa hukum pun meminta polisi yang olah TKP jasad Vina dan Eki pertama kali untuk dihadirkan dalam sidang. Hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Ya ada chattingan antara satu sama lain gitu kan, chattingan kayak sudah direncanakan nih pembunuhan ini. 10 bukti baru diajukan oleh Sakatatal dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum menyerahkan sejumlah bukti baru yang tidak pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya untuk pertimbangan hakim. Seperti foto korban Vina dan Eki yang tidak menunjukkan adanya luka karena senjata tajam, namun terdapat luka akibat benturan di tubuh Vina, serta foto rusaknya motor yang digunakan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyertakan bukti keterangan Liga Akbar, salah satu saksi kunci yang mencabut keterangannya dalam BAP 2016 silam dan menegaskan dirinya tidak berada di lokasi tempat Vina dan Eki diduga dikeroyok geng motor. Berdasarkan bukti baru ini, kuasa hukum Sakatatal meyakini kematian Vina dan Eki bukan akibat pembunuhan, namun kecelakaan lalu lintas. Novum ke-6, file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk. Dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit B garing 2016 PN Cirebon, saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pit Sus anak garing PN Cirebon terdakwa anak Sakatatal bin Bagja. Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi. Hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Liga Akbar, teman Eki yang dijadikan sebagai saksi kunci dalam kasus ini juga sudah mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan 8 tahun silam. Liga Akbar mengaku ditekan Ibtu Rudiana untuk menandatangani pernyataannya soal ia berada di lokasi dan melihat Vina dan Eki dikejar dan dikeroyok geng motor. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada? Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Dengan terpaksa Pak, saya tanda tangan. Tanda tangan BAP? Awalnya saya menolak dulu. Berulang kali menolak? Berulang kali menolak. Terus penyidik bilang apa waktu? Emang nggak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang, emang saya nggak di situ Pak, saya mau harus kayak gimana? Pakar hukum pidana Jamin Ginting memastikan, kuasa hukum Sakatatal harus bisa memberikan bukti kuat terkait dugaan penyebab kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan, namun kecelakaan. Yang menurut saya, kalau mau meluruskan ini, silakan gitu ya. Jadi kita berdasarkan bukti, berdasarkan fakta hukum yang ada untuk menentukan. Sekarang kan sudah ada ide sebetulnya kuasa hukum mengatakan, loh ini kembali kepada laka lantas, bukan kejahatan. Nah kita sekarang buktikan aja nanti kita apakah ini kejahatan laka lantas. Karena bukti crime investigation, scientific crime evidence-nya nggak ada gitu.
Dihadapkan dengan sejumlah keterangan saksi kunci kasus Vina yang mencabut kesaksiannya, polisi mengatakan akan memeriksa bukti soal laporan dugaan kesaksian palsu Dede dan Aep. Adanya sejumlah kejanggalan di kasus Vina memunculkan dorongan polisi untuk mengeksaminasi kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah sidang PK Sakatatal mantan terpidana kasus Vina digelar kemarin, dugaan terkait penyebab kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan terkuak. Berdasarkan sejumlah bukti baru yang diajukan, kematian Vina dan Eki diduga karena kecelakaan. Lalu sejauh apa kuasa hukum dapat membuktikan dugaan itu dan apakah hasil sidang PK Sakatatal itu bisa mengubah rekonstruksi penyidikan 2016 lalu tentang dugaan pembunuhan kedua korban? Kami akan bahas ini bersama kuasa hukum Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki, Mardi Mansane, dan Farhad Abbas laku kuasa hukum Sakatatal. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Mardiman, saya ke Anda dulu. Dalam sidang PK kemarin dari tim kuasa hukum Sakatatal menyebut bahwa kematian kedua korban ini karena kecelakaan bukan karena pembunuhan. Masihkah kemudian Ibtu Rudiana dan keluarga yakin bahwa kedua korban ini termasuk anaknya ini jadi korban pembunuhan? Bukan kecelakaan? Bang Mardiman? Yakin 1000% Mas. Alasannya, kalau membandingkan dengan pernyataan di PK kemarin? Ini kan kebetulan dengan urusan Sakatatal ya. Sakatatal ini kan sudah ada putusannya nomor 16. Jadi kalau dibilang tidak ada scientific investigation atau hasilnya pembanding yang lain, dalam putusan Sakatatal jelas itu ada visum et repertum. Kemudian ada saksi-saksi. Kalau kemudian saksi di belakang hari mencabut laporannya, kan itu urusan lain. Tapi pada saat itu saksi confirm semuanya mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan. Jadi kalau ditanyakan kepada kami sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana bahwa ini adalah pembunuhan, ya 1000% kami katakan ini pembunuhan. Oke, kalau kemudian di dasar dari penyampaian PK kemarin diduga karena keduanya adalah korban kecelakaan, menurut Anda masuk akal tidak? Tidak, kan masih diduga dan masih katanya. Ya silakan aja dibuktikan di pengadilan. Tapi kita juga sudah mengajukan amicus curiae, kita juga akan hadir kok di pengadilan. Biar kita adu saja datanya dan faktanya. Bang Farhad, dari keluarga Ibtu Rudiana masih meyakini bahwa ini kasus pembunuhan bukan kecelakaan. Jadi dari bukti baru kemarin itu, kunciannya atau bukti kuat mana yang akan dijadikan dorongan buat teman-teman di PK ini? Ya, kalau kita melihat dari bukti goresan motor aja di sebelah kanan dan luka-luka semua korban sebelah kanan semua, termasuk daging yang nyangkut di mor sebelah kanan juga gitu. Artinya kalau pembunuhan ini masa orang mati semua di sebelah kanan semua dibunuh gitu. Ya itu satu. Kedua, saya nggak mau berdebat masalah dengan Rudiana, karena Rudiana juga hanya sebagai ayah korban aja. Saya nggak melihat lagi dia sebagai orang yang membuktikan atau sebagai pahlawan yang menangkap pembunuh anaknya. Karena sekarang kan udah mulai terkuak. Artinya, ke-11 orang yang didatangi Rudiana ke rumah Rudiana itu, justru dengan bebasnya Peggy, itu sudah merupakan satu langkah titik terang bahwa ada yang tidak beres dalam penyidikan awal. Apalagi dengan cabutnya Liga Akbar dan pengakuan daripada Dede. Justru saat ini bukan kami harus beradu atau berperang melawan Rudiana. Justru pihak polisi dapat menggelar kembali gelar lanjutan untuk mengungkap misteri kematian Vina dan Eki. Agar jangan sampai orang yang tidak salah itu dihukum. Ini sudah 8 tahun loh mereka di penjara. Dan saya meminta supaya Rudiana tidak usah menggunakan manuver dengan menggunakan lebih dari 60 pengacara. Karena bukan itu penyelesaiannya. Dan kita minta Rudiana muncul aja gitu. Karena dia kan polisi. Jangan sembunyi kemudian ketika terjadi hal seperti ini membuat satu kegaduhan dan kericuhan. Karena ini menyangkut nama baik institusi Polri.
Jadi dia sebenarnya tidak kita persalahkan, tapi seandainya beliau bisa menemukan pembunuh anaknya atau minimal menyadari ternyata anaknya bukan meninggal karena pembunuhan. Hal Tapi apa yang karena dinantikan oleh kecelakaan. pihak kuasa hukum Saka Tatal dengan pernyataan Rudiana kalau kemudian Anda meminta Rudiana muncul saja ke publik? Ya, ketidakmunculan Rudiana itu adalah dia menyadari bahwa apa yang dia telah lakukan itu sudah terungkap, dan kalau dia nongol dia pasti malu gitu. Dikirimlah orang-orang yang malu, yang tidak malu kalau berdebat, orang yang suka berteriak-teriak, orang yang suka ngamuk-ngamuk, itu yang dikirim sama Rudiana. Siapa itu yang ngamuk-ngamuk dan suka teriak-teriak gitu? Ya, Jangan orang-orang gitu lah, yang Bos. saya nggak bicara menyebut nama gitu ya, tapi yang jelas yang menggunakan yang saat ini dari orang yang menggunakan surat kuasa dari Rudiana itulah orang yang suka ngamuk-ngamuk. Oke. Jangan ditanya sama saya lagi. Justru kita mau siapa lagi yang Jangan lari dari ditambahkan? konteks. Oke, tahan dulu Jangan Bang Farhad. lari Saya kasih kesempatan Bang Mardiman. Kenapa kok sampai sekarang belum ada klarifikasi muncul ke publik dari Pak Rudiana menjelaskan soal benang merah masalah ini? Akan muncul pada saatnya. Kemudian Pak Rudiana mau pakai 60 pengacara kayak mau pakai 100 pengacara kayak itu akan hak warga negara. Biasa aja. Jadi tidak akan ada fakta yang kita tutup-tutupi ya. Kita akan buka semuanya. Tadi kan saya sudah bilang di awal ya, bahkan di Kompas Pagi tadi saya bilang membebaskan 1000 orang bersalah lebih mulia daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Kami pun selalu pada anggapan bahwa belum tentu ya, kalaupun saya tetap pada pendirian bahwa ya kita sekarang jangan saling kita buka saja kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kenapa itu Rudiana lambat muncul atau belum muncul sampai sekarang? Bagaimanapun beliau adalah seorang anggota polisi aktif yang pasti punya aturan dan rambu-rambu untuk muncul. Tapi karena sekarang tekanan masyarakat, framing dan sebagainya sudah sedemikian keras, ya maka beliau menunjuk kami begitu ya. Jadi ya kita lawyer bukan orang yang tukang ribut-ribut gitu kan. Untuk menjelaskan dan menyampaikan juga kepada publik bahwa ini loh fakta dan data yang bisa tersaji, dan Ibtu Rudiana suatu saat akan muncul kok ya. Suatu saat itu akan menunggu momen kapan menurut Anda? Karena kan dari sekian banyak yang kasus ini muncul menyasar kepada Rudiana. 1-2 hari ini kita akan mengajukan amicus curiae ke pengadilan. Jadi nggak usah diminta, kita yang mau datang memang ya, kita sudah mengajukan itu. Kita akan jelaskan kok. Oke, Bang Farhad, dalam sidang Anda juga bilang akan meminta polisi yang olah TKP jasad Vina dan Eki pertama kali untuk dihadirkan dalam sidang. Kesaksian seperti apa yang sesungguhnya dinantikan oleh tim penasihat hukum Saka Tatal agar bisa membuktikan kasus ini betul kecelakaan? Jadi gini, kalau dalam perkara begini ya, nggak usah lagi dipersulit bahwa atau susah-susah pengacara mencari novum atau bukti baru, karena yang memiliki bukti itu ya polisi. Kecuali kejadian di rumah saya, mungkin saya punya bukti. Ini kan TKP di tengah jalan yang bisa menyentuh, menggeser mayat itu kan adalah polisi. Nah, oleh karena itu ini catatan ya. Kita minta kepada Kapolri untuk mempermudah akses ke sana dan memerintahkan agar penyidik laka yang awal itu datang ke pengadilan. Kemudian kita nggak takut Rudiana nggak datang, nggak ada peduli sama Rudiana itu. Yang jelas Rudiana lah yang ketakutan. Nah, dan dengan Rudiana ketakutan, dia mengirim 60 pengacara. Sekarang itu kan satu kegiatan Polri aja nggak membela Rudiana kok dia menunjuk 60 pengacara. Emang sehebat apa Rudiana harus menunjuk 60 pengacara? Memang nggak ada. Tidak wajar seorang anggota polisi aktif memiliki 60 atau 100. Masa Polri harus membela Rudiana? 100 pengacara. Yang logis saja, kalian ini sangat mengganggu. Saya rasa dengan adanya 60 pengacara ini membuat ketahuan lah bahwa Rudiana ini udah angkat tangan gitu. Hanya mereka-merekanya yang sudah tidak punya rasa malu lagi dan tidak mengerti bahwa masyarakat sekarang ingin keadilan dan orang yang tidak salah siapa yang tidak punya rasa malu. Gitu. Kalau kemudian sewaktu-waktu diminta untuk dihadirkan dalam sidang PK ini, Pak Rudiana siap atau tidak, Bang Mardiman? Pasti siap. Kan tadi saya bilang nggak diminta pun kita sudah mengajukan amicus curiae. Kita mau hadir gitu. Kita mau jadi sahabat pengadilan. Kalau untuk sidang PK ini? Iya. Oke, ditunggu ya. Kita tunggu aja. Oke, hal apa yang akan dipertegas nanti oleh Pak Rudiana dalam sidang nanti kalau kemudian betul akan dipanggil, Bang Mardiman?
Yang kita pertegas bahwa semua keterangan, semua fakta yang disajikan di persidangan tahun 2016, baik putusan nomor 16-nya Saka Tatal maupun putusan nomor 4-nya teman-teman itu adalah benar adanya, ya, dengan bukti-bukti kuat, ya, tidak ada penyimpangan proses penyidikan dan penyelidikan, ya. Jadi kita akan sampaikan itu. Oke, Bang Farhad, terakhir untuk Anda, kalau kemudian PK ini betul dipenuhi oleh hakim bahwa ini kasus kematian Vina dan Eki ini karena kecelakaan, dampak hukumnya apa nanti? Maksudnya, pertanyaan maksudnya dampak hukum buat siapa? Kalau kemudian PK teman-teman ini akan dikabulkan, dampak hukumnya akan bagaimana nanti? Oh, dari sekarang pun walaupun belum ada proses hukum mengabulkan aja, udah ada dampaknya dong bagi mereka. Pertama, hukum semua penyidik-penyidik yang salah menangkap PGI. Kedua, Rudiana itu waktu menangkap orang-orang itu tidak ada surat perintah penyelidikan, tidak ada. Nah, dan banyak kita temukan surat-surat yang sifatnya rekayasa yang dibuat, diatur. Kemudian dalam kesimpulan PK kita kemarin ini pengakuan mereka akibat adanya penyiksaan. Tidak ada satu orang saksi pun yang melihat mengalami situasi tersebut, dan mereka memang diarahkan sama Rudiana. Nah sekarang lawan Rudiana itu bukan kita lagi, lawan dia itu adalah Aib. Kalau Aib bisa si Dede, kalau Dede bisa membuktikan, ya tidak menutup kemungkinan Rudiana juga akan dipenjara, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Farhad Abbas terima kasih, Bang Mandiman juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya.